Karena sudah takdir dari Allah, sejak lahir sudah seperti ini. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Namun kalimat itu tidaklah relevan dengan yang dialami oleh Niatus Solihah. Gadis asal Bondowoso, Jawa Timur ini tidak pernah menyangka akan memiliki masa lalu yang begitu kelam. Sejak lahir, ia dibuang oleh kedua orang tuanya karena memiliki kelainan fisik yang berbeda. Niatus pun kemudian dirawat dan dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Meskipun dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, sang kakek hanya berprofesi sebagai penjual balon keliling, namun ia merawat Niatus dengan tulus dan penuh kasih sayang. Niatus yang terlahir dengan kedua tangan yang tidak sempurna ini berhasil disekolahkan oleh sang kakek hingga ke jenjang sekolah menengah atas. Tak hanya sampai di situ, dalam perjalanannya tumbuh dewasa, Niatus mendapat berbagai cobaan lainnya. Tak jarang ia kerap dibuli dan direndahkan, diejek hingga dijauhkan oleh teman-temannya karena fisik yang kurang sempurna. Meski begitu, Niatus telah membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit dan meraih kesuksesan. Berkat ketekunannya, kini ia mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan setelah mendapat beasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang. Bahkan kini Niatus juga berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan menjadi seorang konten kreator di media sosial pribadinya. Niatus percaya bahwa masa lalunya yang kelam tidak mempengaruhi masa depannya yang dimana ia isi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Kalau soal legekan itu sudah banyak banget perkataan-perkataan yang menurut saya itu sudah tidak pantas untuk dikatakan terhadap orang lain. Kalau kalimat pengakuan bahwa ini adalah orang tuamu yang sebenarnya itu belum pernah sampai hari ini. Papa kandung. Kalau ibu beliau sadar, sempat bilang kalau ini ibu kayak kenapa dunia ini tidak adil. Yang belum bisa menerima, bisalah didiskusikan secara baik-baik, diberikan penjelasan. Ya kayak dunia ini sangat tidak adil menurut saya. Tapi di sisi lain, saya juga diuji tentang keluarga. Ingin disayangi, ingin dicintai. Siapa yang gak pengen mendapatkan hal itu dari orang tua sendiri? Pasti keirian terhadap teman-teman lainnya. Hari libur diajak jalan, sekolah dianterin. Kapan ya saya bisa merasakan hal itu? Sangat mengharapkan. Sampai kapanpun pintu ini selalu terbuka untuk mereka. Dan tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa marah. Sama sekali tidak ada rasa marah, melainkan rasa rindu dan rasa keinginan kehadiran mereka terhadap kehidupan saya. Karena saya kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian. Tadinya kamu iri, kamu gak percaya diri, kamu marah terhadap orang-orang yang selalu mengejek kamu. Di balik mereka masih banyak nih orang-orang yang sayang sama kamu, masih banyak yang mendoakan kamu gitu. Kalau kamu hanya memikirkan mereka, kamu gak bakal berkembang. Kayak oke, mulai sekarang bulian, cacian, ejekan, remehan, jadikan itu motivasi. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu bisa jadi orang yang hebat, bahwa kamu hanya menjadi beban keluarga, kamu gak bisa apa-apa. Sok semangat sekarang, tunjukkan kepada mereka bahwa kamu bisa tinggi derajatnya daripada mereka. Setiap orang itu mempunyai anggapan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk berpikiran yang sama terhadap kita, karena kita mempunyai otak yang berbeda. Terserah mereka mau menilai saya seperti apa. Yang terpenting, niat dan tujuan saya. Niatus ini malah tujuan utamanya ingin menginspirasi anak-anak muda sekarang untuk lebih semangat lagi. Ataupun apapun itu masalahnya, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kamu stagnan di situ aja gitu. Jadi
ayolah berkembang. Yesus tidak pengen apa yang Yesus rasakan pada dulu itu tidak dirasakan oleh orang lain. Yang tadinya Yesus ngerasa gak semangat, kan Yesus beri pelajaran bahwa enggak kok, kamu tuh bisa jadi apa-apa sebenarnya. Tapi hal itu akan terjadi ketika kamu punya kemauan dan keyakinan. Yakinlah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Buat teman-teman semuanya yang merasa bahwa kalian berkekurangan, ditakdirkan oleh Tuhan dengan keadaan yang berbeda, ekonomi yang berbeda, bahkan masalah-masalah yang sangat yang menurut kalian udah ini berat banget gitu. Yakinlah, di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan percayalah, Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya yang tidak bisa melewati rintangan itu. Dan untuk kalian semua, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Yuk sekarang berdamai dengan keadaan, maafkan segalanya, apapun yang mereka katakan, apapun yang membuat kalian tidak tenang, maafkan, insya Allah akan ada hikmah di balik apa yang kalian hadapi saat ini.